Terima kasih sudah datang ke kegiatan malam kita untuk kelas malam penalaran kuantitatif bersama Kak Fitriani. Eh, untuk teman-teman semuanya, aku mau nanya nih, gimana kabarnya semua dan apakah sudah membuka hasil pengumuman LPDP-nya? Kalau sudah, boleh kasih reaction-nya teman-teman pada malam hari ini yang hadir. Karena kemarin kan kita sudah ada pengumuman LPDP dan apakah lulus atau tidak untuk seleksi administrasi eh, pada malam hari ini. Dan teman-teman yang sudah datang di sini, aku mau tahu dong rata-rata sudah membuka dan sudah luluskah? Oke, baik. Oke, sudah. Oke. Gimana hasilnya memuaskan ya teman-teman? Dan kebetulan, oke, alhamdulillah lulus Kak. Wah, Kak Zafira selamat ya sudah lulus. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Arda Kurnia, saya adalah moderator kelas penalaran kuantitatif pada malam hari ini bersama Kak Fitriani Hasna. Eh, Teman-teman semuanya, saya akan memandu kegiatan kelas kita pada malam hari ini dari awal hingga akhir acara. Dan tanpa berlama-lama, di sini sudah ada Kak Fitrinya. Halo Kak Fitri, baik Kak Fitri, gimana Ya, kabarnya Kak? halo. Ya, alhamdulillah baik. Kak Arda, apa kabar? Baik Kak. Oke, for information ya teman-teman, Kak Fitri ini lulusan Matematika S2 UGM ya Kak ya? Iya, betul. Oke. Jadi tidak diragukan lagi kematimatikaannya ya Kak. Eh, Masya Allah. baik, Masih terima tetap kasih. belajar. Iya, baik terima kasih untuk Kak Fitri sudah mau menjadi pemateri pada malam hari ini dan saya akan mempersilakan memberikan waktu dan tempat kepada Kak Fitri untuk bisa sharing untuk penalaran kuantitatif di kelas malam ini. Untuk Kak Fitri dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Arda atas apa sudah mendampingi malam ini. Ya, saya buka pertemuan malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa ya. Mungkin pertemuan perdana saya bersama teman-teman di sini ya. Ya, tadi mungkin sudah dibaca sekilas tentang saya. Ya, nama saya Fitriana Hasnani, bisa dipanggil Fitri. Kemudian saya alumni dari S1 Matematika Undip. Kemudian alhamdulillahnya diberi kesempatan untuk tetap melanjutkan kuliah. Ya, saya melanjutkan kuliah lagi sehingga sekarang pendidikan terakhir saya S2 Matematika UGM. Itu kuliahnya linear, jurusannya matematika semua. Ya, mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Ya, malam ini untuk bagian TBS ini persiapan TBS LPDP ya. eh, Tentang penalaran kuantitatif nanti berkaitan tentang deret. Jadi malam ini kita coba belajar yang berkaitan tentang jenis-jenis deret yang biasa diujikan. Ya biasanya kalau deret ini memang umum ya. Jadi kalau mungkin yang pernah tes CPNS ataupun tes TPA Bapenas, ya kalau magister kan ada persyaratan TOEFL dengan persyaratan TPA sertifikatnya, yaitu salah satunya materi yang diujikan tentang deret. Nah, di TBS LPDP juga salah satu materi di penalaran kuantitatif tentang deret. Ya, malam ini coba kita belajar. Ini sepertinya saya belum host. Ini bisa share screen atau, oh ya, bisa ya. Ya, PDF-nya terlihat. Sudah terlihat Kak? Oh ya. Mungkin saat belajar ini saya matikan kameranya ya. Tadi saya sempat keluar soalnya sehabis hujan di domisili saya di tempat saya. Jadi takut terganggu kurang kuat sinyalnya ini saya izin matikan kamera. Semoga suaranya lebih jelas
dan PDF-nya tidak terganggu. Ya, ini kita belajar tentang deret malam ini. Nah, di sini ya, eh, nah, di sini tes deret digunakan untuk menguji kemampuan peserta tes dalam menentukan pola bilangan dari satu bilangan ke bilangan berikutnya. Ya, secara garis besar, tes deret ini gambarannya kita ingin mencari pola bilangan dari satu bilangan ke bilangan berikutnya. Nah, pola bilangan pada deret itu merupakan operasi bilangan matematika. Ya, jadi kita tahu di eh, bilangan matematika, ya bilangan matematika itu ada bilangan bulat, ada pecahan. Jadi mungkin sedikit perkenalan ya jenis bilangannya sendiri. Ya, ini sambil mungkin saya ngoret di sini langsung ya. Ini hanya nanti PDF-nya nanti saya bagikan, tapi mungkin ini oret-oretan sekilas sambil kita ingat-ingat. Kita tahu jenis bilangan, ya jenis bilangan ada bilangan bulat, ya ada bilangan bulat, kemudian pecahan, ya pecahan, kemudian desimal, desimal maupun persentase maupun persen. Ya ini jenis-jenis bilangan. Nanti yang bulat ini biasanya dibagi ada bulat negatif, nol, kemudian bulat positif. Ya. Nanti ada lagi jenisnya bisa genap, yang bulat sebenarnya bisa genap juga ada yang negatif, ada yang jadi genap negatif, kemudian ganjil negatif. Nah, kalau yang positif ini ada genap positif, kemudian ganjil positif, dan ada bilangan prima. Ya, mungkin ini ya secara garis besar kalau kita ingat-ingat lagi. Ya, di sini jadi pola bilangan pada deret merupakan operasi bilangan matematika. Nah, bilangannya apa saja? Ya, tadi bisa bisa antara ini jenis bilangannya. Nah, operasinya ini operasi yang bagaimana? Ya, operasinya bisa penjumlahan, bisa pengurangan, bisa perkalian, pembagian. Kemudian ada perpangkatan. Nah, ini terkadang terlupa. Kadang pola yang kita cari biasanya hanya tambah, kurang, kali bagi. Padahal ada operasi, biasanya kalau sudah mengerjakan, misal saya soal deret itu gambarannya sekitar 10 soal. Nah, biasanya soal tengah-tengah, kelima atau keenam itu variasi soalnya bisa dipangkatkan maupun bisa diakar. Ya, jadi kita punya operasi perpangkatan dan akar dari perpangkatannya. Ya, ini gambaran secara umum. Kemudian, nah ini operasinya ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, pembagian, kemudian bisa penarikan akar, perpangkatan. Nah, itu bisa digabung dari beberapa operasi tersebut. Jadi ada juga misalnya satu baris ini hanya tambah 5 tambah 5 tambah 5 polanya. Tapi bisa juga gabungan. Misal ada tambah 5 kali 2 kemudian tambah 5 kali 2. Ya, jadi polanya juga bisa gabungan dari beberapa operasi tersebut. Nah, kemudian tipe deret. Nah, dari pola-pola tadi sebenarnya kita nggak bisa memprediksi polanya tuh apa. Jadi nggak bisa kita prediksi pembuat soal itu eh, punya kewenangan polanya entah ditambah, entah dikali, entah dibagi, operasi tadi itu kewenangan pembuat soal. Tapi kita bisa lihat tipe deretnya itu seperti apa. Nah, di antaranya ada deret yang berlompat satu. Kemudian nanti ada deret yang berlompat dua. Kemudian ada deret yang berlompat tiga. Kemudian deret yang bertingkat. Yang terakhir ada deret Fibonacci. Ya, jadi kita bisa lihatnya tipe deretnya itu bagaimana. Ya,
Untuk polanya, pola kayak operasi-operasi tadi, tambah 5 kali 2 atau misalkan dipangkatkan kuadrat, misal bilangan sebelumnya dikuadratkan, kemudian bilangan setelahnya dibagi 6. Nah, itu tidak bisa kita prediksi, tapi kita bisa memprediksi bagaimana tipe-tipe deretnya. Nah, kita lihat tipe deret pertama itu deret berlompat satu. Nah, di sini bentuk deret yang paling sering muncul, kemudian menjadi otoritas pertama untuk dicoba adalah deret berlompat satu. Artinya, pola yang dibangun adalah pola angka yang mempunyai pola konstan antara satu angka dengan angka berikutnya. Ya, jadi kita lihat polanya ini sebenarnya dari satu angka dengan angka berikutnya. Nah, terus deret yang lompat dua, tadi kalau deret lompat satu dari satu angka ke angka berikutnya. Nah, deret lompat dua, di sini cirinya angkanya ini naik turun berdekatan. Artinya pola yang dibangun adalah pola angka yang mempunyai pola konstan antara satu angka dengan dua angka berikutnya. Ya, jadi kalau deret lompat dua di sini antara satu angka dengan dua angka berikutnya. Kemudian yang deret berlompat tiga, nah cirinya dari deret lompat tiga ini sekilas sama dengan deret lompat dua. Angkanya naik turun, tetapi agak berjauhan. Artinya, pola yang dibangun adalah pola angka yang mempunyai pola konstan antara satu angka dengan tiga angka berikutnya. Ya, jadi tipe deretnya tadi ada deret lompat satu, berarti dia hanya berlompat satu angka. Kemudian deret lompat dua, berarti dari satu angka ke dua angka selanjutnya. Kemudian yang deret lompat tiga berarti dari satu angka ke tiga angka berikutnya. Nah, sejauh ini saya lihat dari beberapa tipe soal deret, ya paling jauh ini deret berlompat tiga. Ya bisa bisa saja kemungkinan ada deret berlompat empat, tapi eh, hampir mungkin pernah saya baca-baca dari internet gitu latihan soal, ada pernah tapi hampir jarang. Jadi sejauh ini paling jauh deretnya ini lompat tiga. Ya, saya biasanya lihat latihan dari soal persiapan TPA seperti itu. Jadi beberapa tipe soalnya jauh lompatan terjauhnya itu deret berlompat tiga. Nah, kemudian deret bertingkat. Nah, di sini bentuk deret yang bertingkat merupakan salah satu jenis soal yang HOTS. Ya, kita butuh eh, kemampuan berpikir yang lebih ya. Ya, karena dibutuhkan analisis tingkat lanjut untuk menyelesaikannya. Jadi jenis deret bertingkat ini kita bisa temukan polanya pada tingkat kedua atau lebih. Ya, kalau kita gambarannya, kalau kita punya misalnya dua, tiga, empat, atau ini, kalau ini em, terlihat ya, misalnya dua ke lima, kemudian lima ke delapan, delapan ke sebelas. Nah, angka selanjutnya berapa? Nah, ini kan berarti lompat satu sudah kita lihat, dua ke lima berarti tambah tiga, lima ke delapan berarti tambah tiga, kemudian 8 ke 11 tambah tiga. Nah, ini ini berarti tingkat satu. Jadi polanya kita sudah temukan di tingkat satu ini. Yaitu polanya, cirinya apa kita sudah menemukan polanya? Ya, ini konstan. Jadi polanya konstan seperti ini. Tambah tiga, tambah tiga, tambah tiga. Nah, ini kita sudah yakin kalau ini pola dari deretnya. Kan nanti selanjutnya 11 tambah 3 berarti 14. Nah, seperti ini. Atau misal contoh lain, gambarannya kalau ini 2 jadi 4, kemudian 4 jadi 3, 3 jadi 5, 5 jadi 4. Nah, ini selanjutnya berapa? Nah, kalau kita lihat, nah di sini 2 jadi 4, berarti tambah 2, kemudian 4 jadi 3, berarti kurang 1, kemudian 3 jadi 5, tambah 2,
kemudian 5 jadi 4 kurang satu. Nah, ini di tingkat satu juga kita sudah temukan polanya ya. Nah, tadi polanya, polanya yaitu operasi-operasi matematika tadi boleh gabungan ya. Jadi bisa ditambah dengan dikurang. Asal polanya sudah konstan. Nah, ini kan sudah konstan ya. Jadi plus 2 kurang satu, plus 2 kurang satu. Maka kelanjutannya ini juga jadi plus 2. Jadi 4 tambah 2 jadi 6. Nah, ini ditemukan polanya di tingkat satu. Jadi tingkat satu kita bisa temukan polanya. Nah, untuk deret yang bertingkat, nah deret bertingkat ini berarti kita bisa temukan polanya pada tingkat kedua atau lebih. Jadi mungkin di tingkat kedua baru kita temukan. Misal 5, 13, 13, 29 ya, titik-titik. Nah, biasanya cirinya angkanya jauhnya berbedanya terlihat. Ini jadi satu jadi 5 ini kan plus 4. Nah, 5 jadi 13 plus 8. 13 jadi 29 plus 16. Nah, di sini di tingkat satu ya kita belum menemukan pola konstan. Jadi ini 4, 8, 16 jadi kayak deret juga sebenarnya. Nah, kita bisa temukan polanya. Ini kan berarti kali 2 Hah? ini kali 2. Nah, Kenapa? jadi di tingkat kedua baru kita temukan polanya yaitu konstan dikali dengan 2. Ah, ini kalikan 2 dulu. 16 kali 2 berarti 32. Maka 29-nya tambah 32. Jadi kita peroleh 61. Seperti itu. Nanti di belakang ada soal-soal latihan. Ini gambarannya saja. Jadi deret bertingkat kita temukan di tingkat kedua atau lebih. Nah, kemudian yang terakhir tipe deretnya yaitu Fibonacci. Jadi tipe deret Fibonacci ini tipe deret dengan pola bilangan yang setiap suku berikutnya merupakan penjumlahan dua suku sebelumnya, di mana dua suku pertama merupakan nilai awal. Ya, jadi di sini penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Jadi misal 2 sama 5, 2, 5, 7, 12, 19, kemudian 3, 1. Nah, ini selanjutnya berapa? Nah, ini kan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Jadi 2 tambah 5, ya ini 2 tambah 5 jadi hasilnya 7. 5 tambah 7 jadi 12. 7 tambah 12, 19. 12 tambah 19, 31. Nah, 31, 19 tambah 31. Nah, ini maka jawabannya. Nah, jadi 19 tambah 31 berarti 50. Nah, seperti itu. Jadi ini tipe deret Fibonacci. Nah, tips dan triknya, jadi kita lihat perubahan dari satu suku ke suku berikutnya. Kemudian, tentukan operasi apa yang berlaku untuk semua suku pada deretan tersebut. Ya, jadi kita lihat perubahan satu suku dari suku berikutnya. Ya, kemudian kita bisa lihat dari bilangan yang diberikan. Nah, operasi apa yang sesuai untuk semua suku pada deretan tersebut. Nah, lihat perubahannya di setiap dua suku berurutan. Apakah selisih perubahannya relatif kecil atau besar? Ya, kita lihat ya perbedaannya tadi dari antar suku, apakah kecil atau besar. Nah, di sini karena ada dua kondisi, ya pertama jika selisih perubahannya relatif kecil,
kemungkinan operasi yang digunakan adalah penjumlahan atau pengurangan. Ya, karena memang kalau jumlah dengan kurang kan perbedaannya tidak terlalu banyak ya, lebih kecil gitu. Nah, kalau yang selisihnya perubahannya relatif besar, kemungkinan operasi yang digunakan adalah perkalian, pembagian, atau perpangkatan. Ya, ini ya. Jadi kita lihat dulu dari satu deret soal yang diberikan, kita lihat bagaimana selisih antar bilangannya. Kalau dilihat eh, perbedaannya, selisihnya ini relatif kecil, ya kita terpikir sepertinya dijumlah atau dikurang. Kemudian kalau selisih perubahannya ini relatif besar, ya kita terpikir operasinya antara perkalian, pembagian, atau perpangkatan. Kemudian pada permulaan, carilah pola deret lompat satu. Ya, jadi biasanya soal awal-awal itu mudah-mudah dulu, soal yang mudah-mudah. Nah, kesulitannya biasanya nambah sulit, nambah sulit. Jadi permulaan soal awal-awal ada permulaan itu kita bisa coba untuk pola deret lompat satu. Jika tidak ditemukan hubungan, maka periksalah dengan pola deret lompat dua dan seterusnya. Jadi yang paling pertama kita coba itu deretnya berlompat satu. Nah, kalau lompat satu ini tidak kita temukan polanya, kita coba ke deret lompat dua. Ya, apa cirinya kita menemukan pola apa enggak? Ya, tadi pola dari suatu deret adalah pola yang konstan. Jadi polanya harus konstan. Kalau tambah 5 tambah 5 tambah 5 semua. Atau kalau dua operasi, misal tambah 5 kurang 2 tambah 5 kurang 2. Jadi harus konstan selalu. Tapi kalau masih berantakan, misalnya yang satu tambah 5 yang satu tambah 6 yang satu tambah 8. Nah, itu kan masih tidak konstan. Ya, sepertinya bukan bukan tipe deret yang lompat satu. Ya, kita coba ke deret lompat 2 ataupun seterusnya. Tadi deret lompat 2, deret lompat 3, kemudian deret yang bertingkat. Ya, jadi urutannya cek dulu deret lompat satu, deret lompat 2, deret lompat 3. Kalau tiga-tiganya tidak ditemukan pola, biasanya langsung wah, nah sepertinya ini bukan di tingkat pertama kita temukan pola. Jadi deretnya bertingkat. Bisa jadi di tingkat kedua atau tingkat ketiga kita baru temukan polanya. Ya, jadi tadi jika tidak ditemukan pola yang tetap atau konsisten, nah maka periksalah dengan pola yang bertingkat atau yang Fibonacci. Ya, jangan abaikan satu angka pun ya di dalam deret karena semua suku itu harus diperhitungkan. Ya, jadi saling mempengaruhi. Jadi misal deret lompat dua, ya antar sukunya kita lompat dua bilangan. Nanti yang dari bilangan selanjutnya juga dua bilangan. Ya, jadi semua suku ini harus kita perhitungkan. Jadi jangan terabaikan satu angka pun. Ya, kasihan kalau diabaikan kan sakit ya. Kayak gitu. Nah, ini contoh soalnya. Nah, dari sini mungkin satu nomor saya contohkan. Ini bisa bikin polling nggak ya? Atau boleh eh, dicoba nanti dijawab di chat ya. Ya. Mungkin satu nomor ini saya contohkan dulu, nanti nomor selanjutnya sekitar 1 atau 2 menit, nanti boleh dicoba, nanti bantu jawab di chat ya, sambil saya lihat ininya. Oh, ini udah udah jawab. Sip, sip. Ya, yang nomor ini bolehlah kita coba bareng-bareng ya. Di sini 33 jadi 99, kemudian 297. Ya, ini yang ditanya, ya ini di tengah-tengah ya. Kemudian 2673, kemudian 8019. Ya, kalau kita lihat ini 33 jadi 9, 33 jadi 99. Ya, ini kali 3 ya. Kemudian 99 kali 2 jadi 297.
Ya, ini kali 3 juga ya. 99 kali 3. Nah, ini belum tahu ya, tapi ini sebenarnya udah sudah konstan seperti ini ya, kali 3 kali 3. Mungkin dari sini. Nah, ini kita cek 2673. Nah, kalau kita cek pakai perkalian gitu ya. Kita cek kali 3, 3 kali 3 9, 3 kali 7 1 21, tulis 1 simpen 2, 3 kali 6 18, tambah 2 20, simpen 2, 3 kali 2 6, tambah 2 8. Nah, betul ya kali 3. Jadi sudah kita temukan polanya kali 3. Maka ini kalikan dengan 3. Ya, jadi 297 kali 3. 3. Nah, mungkin ini juga bisa trik 3 kali 7 21. 1, 2. Nah, ini jawaban belakang ini sudah 1 ya. Ya, ini pilihan ganda ini 7 bukan. 9 bukan. Nah, ini udah 1. Ini 7 bukan. Ini 7 bukan. Ya sudah ini C. Seperti itu. Terkadang tidak perlu sampai detail, tidak apa-apa. Karena memang kebetulan ini, kecuali kalau di sini ada jawaban yang belakangnya 1 lagi ya. Kalau belakangnya 1 lagi, ya kita harus cek sampai berapa. Ya kebetulan ini opsinya belakangnya 1, karena 3 kali 7 21, belakangnya 1 hanya C. Ya sudah, ini kita dapat C. Seperti itu. Ya ini jawabannya, ya dikali 3 polanya. Ya ini betul semua C, 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 C. Ya, sip. Ya ini polanya kali 3. Nah, boleh dicoba lagi. 10, 15, 30, 35, 70, 75. Mungkin 1 menit ya. Ini gampang. Baik teman-teman ditunggu. Oh, udah ada yang jawab nih Kak, langsung 150. Wih. Ya, ya, sip. Nah, ini sambil dibahas ya. Ya, udah ada beberapa ya. Ini berarti 10 jadi 15. Ya, ini tambah 5. Kemudian ini ya 15 jadi 30 kali 2. Kemudian 30 jadi 35 tambah 5. 35 kali 2, 70. Dan 70 tambah 5, 75. Ya, ininya kali 2. Jadi 150. Nah, di sini operasinya gabungan. Tambah 2 dengan tambah 5 dengan kali 2. Ya, ini boleh seperti ini asalkan konstan. Jadi tambah 5 kali 2 tambah 5 kali 2 tambah 5 kali 2. Ya, jadi B. Nah, saya pengen lihat yang pertama jawab. Tadi Hendra ya. Ya, sip. Hendra pertama jawab. Kemudian, ya, ya ini polanya tambah 5 kali 2. Ya, contoh lain. 120, 25, 5. Ya, kelanjutannya. Ya, ini kosong nih. Ya, kita lihat siapa yang eh, Doni yang Udah ada yang pertama jawab Kak. jawab. Ah, Ya, Doni yang pertama jawab ya. Di sini 100, kemudian jadi 20, 25 jadi 5. Ya, ini masih pola ini ya. Bagi 5, kemudian ini tambah 5, bagi 5, berarti tambah 5, kemudian bagi 5. Ya, ininya 5 tambah 5, 10. 10 bagi 5, 2. Ya, jadi 10 dan 2. Sip. Ya, lancar ya. Ini deret pola lompat 1, tetapi polanya gabungan. Ya, jadi 10 dan 2. Kemudian, nah ini mungkin agak panjang. 11, 16, 23, 34, 39, 46, 57, 62.
Oke, udah ada yang jawab, Kak. B. B. Ini polanya. Nah, ini sama di sini ya. Ini tambah 5. Nah, ini juga ada ini tambah 5. Nah, ini tambah 5. Seperti ini. Nah, ini kemungkinan polanya sama. Kemudian 16 jadi 2/3-nya tambah 7. Ya, ya, ini juga tambah 7. Ya, ini ketahui ya, langsung tambah 7. Jadi 62 tambah 7, 69. Ya, kalau kita mau lengkapin, ini 2/3-nya ke 24, 2/3-nya ke 3/4-nya, berarti tambah 11 ya. Tambah 11, ini tambah 11. Seperti itu. Jadi polanya ini 3 bilangan, tambah 5 tambah 7 tambah 11. Seperti itu. Ini juga tambah 5 tambah 7 tambah 11. Tapi kebetulan yang ditanya saat tambah 5 dengan tambah 7. Ya, ini sudah ketemu. 69. Ya, tadi B. Sip. Ya, ini tambah 5 tambah 7 tambah 11. Nah, kemudian, nah di sini 18 9 3 8 4 2 7. Yang Ini udah jawab. Hendra Ada sudah, yang D, Kak. ya baru Hendra Silakan. ya. Baru, Mm-mm. baru Hendra jawab. Ya, silakan mungkin 1 menit deh. Ya. Apakah macet? Ini B. L. Kak Andre B. ganti lagi Salah jadi ketik. B. Oh iya, salah ketik katanya. Ya, tapi Kak Hendra jadi kedua ini. Tadi ada yang setelah Kak Hendra ya. Ya, mungkin teliti ya. Nanti sebisa mungkin kalau kita mendapatkan soal deret, ini kan ya nggak apa-apa. Ya, ini kan apa ya, untuk kesulitan sebenarnya kalau deret ini dibilang sulit tidak, ya mungkin mudah menengah. Jadi ada yang mudah, tapi ada yang menengah ya, yang membutuhkan lumayan berpikir gitu. Ya mungkin sebisa mungkin menghitungnya cepat dan juga tepat. Jadi hitungnya secara cepat dan tepat. Ya agar ya kan salah satu nomor itu cukup signifikan ya, karena kita nanti punya nilai, punya poin gitu. Jadi sebisa mungkin kita hitungnya secara cepat untuk mengestimasi waktu pengerjaan dan juga tepat atas jawaban yang kita pilih. Seperti itu. Ya, kalau kita lihat di sini 18 jadi 9. Berarti ini bagi 2 ya. Kemudian 9 jadi 3. Nah, di sini antara bisa bagi 3 atau ini akarnya ya. Akar dari 9. Nah, mungkin kita lihat di sini ini kan sama kayak tadi, ini 8 jadi 4, ini bisa bagi 2. Nah, untuk 4 jadi 2, nah kalau dibagi 3, ya ini sepertinya tidak membentuk pola dibagi kalau dibagi 3. Tapi kaitan 4 dengan 2 ini kan akar ya. Jadi akar 4 yaitu 2. Maka ini yang lebih tepat bagi 2 kemudian diakarkan. Ya, jadi ini bukan bagi 3. Jadi terkadang kita coba-coba menentukan polanya ini ya disesuaikan dengan yang lainnya juga karena polanya harus konstan. Maka ini bagi 2 kemudian diakar, kemudian ini tambah 5. Nah, ini juga tambah 5. Ya, jadi memenuhi polanya bagi 2 akar, kemudian tambah 5. Ya, ada 3 pola ini. Kemudian bagi 2 akar tambah 5 berarti ini bagi 2. Jadi 7 bagi 2 3,5. Ya, jadi yang tepat yang B. Seperti itu. Sip, tadi sebenarnya sudah hampir semua betul.
B. Ya, ini bagi 2 akar tambah 5. Alias 5, 7, 11, 13, 17, titik-titik 23. Ya, ini di tengah-tengah titik-titik. Nah, Arizal, ya Arizal pertama jawab B. Ya, sip. Sudah mulai banyak kita cek. Nah, ini tambah 2 ya. Kemudian ini tambah 3 tambah 4 ya. Kemudian ini tambah 2. Kemudian ini tambah 4. Kemudian ini berarti tambah 2 dan 19. Kemudian ini tambah 4. Ya, jadi 23. Jadi ini 11, 19. Ya. Namun sebenarnya ini bisa juga dilihat. Nah, kalau penjelasan saya ini, nah deretnya berlompat 2. Ya, jadi bisa, memang soal ini pas saya mengerjakan juga bisa dilihat dari tipe deret berlompat satu. Ya, deret berlompat satu tadi tambah 2 berarti tambah 2. Kemudian ininya tambah 4, tambah 4. Kemudian ini tambah 2 lagi, balik lagi gitu ya, tambah 2. Kemudian ini tambah 4, tambah 2, tambah 4. Nah, ini untuk deretnya berlompat satu. Tetapi saat dilihat, deret lompat 2 juga memenuhi. Jadi 5-nya pindah ke 11, itu ditambah 6. 11-nya pindah jadi 17, ini ditambah 6. Kemudian 17 tambah 6 juga 23. Nah, ini polanya konstan. Nah, ini juga betul. Pola seperti ini betul. Kemudian 5 jadi 13 juga, 7 jadi 13 juga ini tambah 6. Kemudian 13 ya, berarti ini jadi tambah 6 ya 19. Ya, asalkan kita temukan pola yang konstan, nah itu pasti akan memenuhi. Entah deret berlompat satu seperti ini, kita memandangnya sebagai deret lompat satu karena polanya konstan, ya kita memenuhi menemukan juga 19. Begitupun ketika kita memandangnya deret lompat 2, ya karena konstan, ya sudah itu merupakan pola juga. Ya, jawabannya pasti sama juga. Jadi 19. Gitu. Nah, kemudian contoh lain ya. 12, 7, 9, 10, 6, 13, 3. Oh, ini ada yang nanya ya. Kak, ini oh bilangan tadi sebelumnya ya. Iya, Kak. Kayaknya bilang tadi seperti bilangan prima. Jadi bisa langsung Ah, kita. ya betul. Iya, bisa langsung. Betul. Nah, itu pola lagi ya. Pola yang lain lagi. Tadi bisa mandang pola deret lompat satu, deret lompat 2, maupun ini bilangan prima. Ya, sip. Betul. Tadi ini ya terakhir lewat. Ya, di sini 12, 7, 9, 10, 6, 13, 3. Kayaknya udah banyak yang jawab, Kak. B. Iya, tadi sudah terspill juga ya jawabannya. Tadi kelewat PDF-nya. Nah, ini lompat 2 ya. Ya, jadi ini betul 13-nya tambah 3 jadi 16. Ya, sip. Kita lanjut. Nah, ini 19, 22, 23, 23, 19, 23, 27, 16, 23, 31. Ini udah Ya, ada sudah yang ada yang jawab jawab B. satu. Ya, Mungkin tunggu D. sebentar lagi, Kak. Ya.
Atau D, D, D. Ya, mungkin kita lihat. Nah, ini selingnya ya, bilangannya. Ya, mungkin ini terlihat ya. 19, mungkin ini 27. Nah, ini enaknya ke sini ya, ke 23. Kemudian 23 ke 19 gitu ya. Nah, jadi kayak cari bilangan yang ada kaitannya, seperti itu. Ya, jadi kita bisa perhatikan bagaimana selisihnya ya di antara bilangan yang diberikan. Nah, saya yang saling berkaitan yang bagaimana? Ya ini ya dari 31 ke 27 ke 23 ke 19. Jadi 19 jadi 23, dari ini tambah 4. Nah, ini juga tambah 4, ini tambah 4. Ya, mungkin awal apa ya? Awal kita dapat ini apa ya polanya? Ya, perhatikan dari bilangan-bilangan yang diberikan bagaimana selisihnya, selisih bilangan yang bagaimana yang saling berkaitan. Jadi bilangan yang saling berkaitan yang mana? Ya, tadi saya pas ngelihat yang 27 ini. 27 ke 23 ada kaitan. Kemudian dilanjutkan 23 ke 19 juga ada kaitan. Nah, dilanjutkan dari 27 ke 31 juga kaitannya sama. Jadi persempat, persempat, persempat. Ya, kemudian yang dua-duanya jadi 19. Berarti ini kurang 3. Kemudian 19 ke 16-nya kurang 3. Nah, ini kebetulan yang ditanya. Ya sudah, ini kurang 3. Jadi 13. Ya. Ya, kalau lagi ujian, ya sudah kalau sudah temukan polanya, ini nggak usah dicek juga nggak apa-apa. Ya, tapi ini memang kelihatan ya, ini selalu konstan di 23. Jadi misalnya ada dua pertanyaan, ya nanti selanjutnya 23. Seperti itu. Ya, jadi tadi 13. Sip. Nah, kemudian, nah di sini 12, 3, 9, 13, 5, 12, 4, 7, 15. Nah, mungkin langsung ngeh ya, karena ada bilangan yang ini, yang berkaitan. Ya, yang pertama Kak Hendra lagi. Ya, ini mungkin sudah terlihat ini ya. Ini urutan ini 12, 13, 14. Nah, ini kan berurutan ya selisihnya hanya tambah satu, tambah satu. Ya, ini berarti kelanjutannya ke sini ya. Tambah satu, yaitu 15. Nah, misal kita cek yang lainnya, apakah benar pola yang kita duga seperti ini. Berarti ini tiganya jadi 5, yang kelebihan. Tiganya jadi 5, berarti tambah 2, kemudian limanya jadi 7 ya, betul tambah 2. Ya, konstan juga tambah 2 tambah 2. Begitupun yang 9, di sini jadi 12, berarti tambah 3, kemudian 12 yang ini jadi 15 tambah 3. Nah, ini konstan juga tambah 3 tambah 3. Jadi kita dapatkan di sini E15. Ya. Nah, di sini kelanjutan yang lain, contoh lain 6, 8, 11, 15, 20, titik-titik 33. Nah, ini sudah ada yang jawab. D, 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 D. Ya, ini polanya tambah 2, tambah 3, tambah 4,
tambah 5. Ya, ini kita yang cari ya. Nah, sebenarnya ini bertingkat ya. Jadi kalau kita lihat ini 6, 8, 11, 15, 20, titik-titik, 33. Nah, ini 6 jadi 8 tambah 2. 8 jadi 11 tambah 3. 11 jadi 15 tambah 4. 15 jadi 20 tambah 5. Nah, ini karena ini urut ya, jadi mungkin kita familiar. Bilangan 2, 3, 4, 5 ini familiar. Padahal ini sebenarnya belum berpola ya. Ya, ini tingkat satu. Ini di tingkat satu ini sebenarnya belum berpola. Yaitu polanya baru kita temukan di tingkat kedua. Yaitu ditambah satu, ditambah satu, ditambah satu. Ya, jadi baru kita temukan polanya di tingkat kedua. Yaitu bilangannya selalu ditambahkan satu. Ya, jadi ini baru ini tambah satu, yaitu tambah 6. Maka 20-nya tambah 6, 26. Begitupun ketika ini tambah dengan 7. 26 tambah 7, 33. Nah, ini sebenarnya polanya dari 6 tambah satu. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya tipe deret yang bertingkat. Hanya mungkin ini familiar 2, 3, 4, 5. Ya sudah, kelanjutannya berarti tambah 6. Nah, ini spill awal. Ya, kita lihat bagaimana deret yang tipe bertingkat. Ya, jadi kita dapat 26. Nah, soal yang lain di sini 78, 76, 73, titik-titik, 64, 58. Nah, ini juga ya, ini sudah banyak yang jawab ya. B, B, B. Ya, sebenarnya jenisnya sama seperti tadi. Ini 78, 76, 73, titik-titik, 64, 58. Ya, jadi ini dikurang 2. Ya, 76 jadi 73 kurang 3. Ya, ini kita belum tahu. 64 jadi 58 kurang, ya 64 kurang 58 jadi 6 ya, kurang 6. Ya. Nah, sebenarnya di sini tingkat satu belum kita temukan polanya ya. Tingkat satu. Di tingkat dua baru kita temukan polanya, yaitu di sini min 2 jadi min 3 yaitu dikurang satu. Di selalu ini dikurang satu. Di min 3 min satu min 4. Maka ini 73 dikurang 4 jadi 69. Nah, di sini berlaku juga 69 jadi 64 yaitu dikurang 5. Nah, dari sini juga min 4 dikurang satu jadi min 5. Begitupun min 5-nya dikurang satu jadi min 6. Nah, jadi ini sebenarnya tipe deret bertingkat juga. Di tingkat 2 baru kita temukan pola konstan, yaitu kurang satu, kurang satu, kurang satu, kurang satu. Ya, jadi di tingkat 2-nya ditemukan polanya, yaitu dikurangin satu. Seperti itu. Jadi jawabannya 69. Ya, tadi jawab ya B, B, B ya. Jadi kalau di tingkat 2 awalnya min satu maka itu jadi polanya ya Kak. Ya, karena awalnya eh, di sini di tingkat 2 sebenarnya kita belum tahu juga pola tetapnya apakah benar min satu. Tapi ketika kita cek memang awalnya tadi kita cuma punya ini min 2 sama min 3 ya. Jadi ini kan kita masih kosong ya awalnya ya. Ya, sampai sini kan kita masih kosong. Ini masih kosong. Nah, ini kan kita cuma punya awal sampai sini. Nah, di sini min 2 dikurang min 1. Min 2 min satu jadi min 3. Nah, kalau kita cek ini dikurangin satu juga jadi min 4. 73 kurang 4, 69.
Nah, min 4 kurang satu, kita dapat min 5. Nah, ini 69 kurang 5 juga diperolehnya sesuai 64. Ya, jadi baru kita bisa menyatakan polanya min satu karena ditemukan setelah yang lainnya ya. Jadi awal min satu ini pertamanya juga dugaan dulu. Jadi dugaan dulu ketika kita buktikan ternyata ya konstan. Jadi selalu konstan min satu. Kayak jadi awalnya memang semuanya kan tipe apa eh, menjawab soalnya kan kita duga dulu bagaimana operasinya. Nah, ketika kita sudah menduga kita dapat dugaan, kita yakin itu polanya atau tidak. Ketika kita dapatkan nilainya, angkanya itu selalu konstan, maka itu pola di deret tersebut. Ya, itu mungkin gambarannya ya, alur menjawabnya seperti itu. Ya, ya sama-sama Kak Yohana. Ya, jadi kita dapat tadi 73 dikurang 4 yaitu 69. Nah, ini contoh lain, 28, 26, 80. Ya, kelanjutan. Nah, ini mungkin mulai signifikan ya. Perbedaannya jauh sekali. 2 jadi 8, 8 jadi 26, 26 jadi 80. Ini ada yang bertanya, kalau berarti di tingkat 2 untuk memastikan kalau pola itu benar ya, Kak. Eh, karena di tingkat pertama, karena di tingkat pertama tadi belum konstan. Tadi kan min 2, min 3, min 4. Nah, itu kan masih bilangannya tidak konstan, masih berubah-ubah. Min 2 jadi min 3 min 4. Nah, itu belum konstan berarti dilanjutkan ke tingkat kedua. Nah, di tingkat kedua baru kita temukan min 2 jadi min 3. Nah, tadi kan gambarannya min 2 min 3 ya, antar bilangan gitu ya. Ini menjawab pertanyaan Kak Hasana. Ya, ini di tingkat satu tadi, ini tingkat satu. Ya, tingkat satu tadi ini min 2 jadi min 3. Kemudian min 3 jadi min 4. Nah, kemudian ini min 4 jadi min 5. Nah, ini kan belum konstan ya. Kalau deret ini polanya harus konstan agar kita tahu pola deretnya apa. Nah, baru kita cek di tingkat kedua. Ya, di tingkat kedua ini sudah konstan, yaitu kurang satu, kurang satu, kurang satu. Nah, maka ini kita memastikan, ya memang ini memastikan kalau polanya di tingkat kedua kita temukan yaitu minus satu, min satu, min satu. Berarti ya ini kebetulan di tingkat dua udah ketemu polanya min satu, min satu, min satu. Kalau di tingkat kedua masih bilangannya belum ber, belum beraturan ya, masih bilangan sembarang, belum konstan seperti di ini, belum konstan. Pokoknya cirinya harus konstan gitu. Kalau plus 5 kurang 2 berarti plus 5 kurang 2 plus 5 kurang 2. Seperti itu. Atau yang minus satu min satu min satu. Ini bisa jadi di tingkat pertama belum konstan, tingkat kedua belum konstan. Ya nanti kita cek tingkat kedua, ya ini kalau konstan, ya itu polanya. Ya, jadi mentok-mentok biasanya paling tersulit itu memang tingkat tiga. Ya, ini mentok-mentok juga untuk deret bertingkat di tingkat tiga yang kita temukan polanya. Ya, tadi contoh-contoh untuk deretnya bertingkat dua. Ya, mungkin nanti sambil ini kayaknya bertingkat juga yang ini. Ya, sambil jalan. Oh ya, ya, alhamdulillah kalau paham ya. Ya, sip, sip. Ya, nanti sambil kita lihat ini contoh-contoh banyak deret bertingkat. Nah, nanti kita bisa ngeh ternyata harus ditemukan pola konstan di tingkat berapa baru kita temukan.
Ya, ini sudah banyak yang jawab. B, 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 B. Ya, kita cek. Nah, ini kayaknya bertingkat juga. 2 jadi 8, 26, 80 titik-titik. Nah, 2 jadi 8, tambah 6. 8 jadi 26, tambah berapa ini? Jauh banget. 18 ya. 18. 26 jadi 80, tambah apa nih? 54 ya. Ya, 54. Nah, ini kita nggak tahu ya. Ini kan masih tingkat satu. Di tingkat satu. Nah, ini masih bilangannya belum konstan ya, berpola. Jadi sama-sama masih, sebenarnya ini masih bisa jadi soal deret ya. 6 jadi 18, 18 jadi 54. Nah, ini kan belum pola yang konstan. Nah, kita cek di tingkat 2. Ini 6 jadi 18. Ya, ini kali 3 ya. Ya, 18 jadi 54, ini kali 3. Nah, ini baru di tingkat kedua. Ya, ini sudah konstan, yaitu dikalikan 3. Maka ini kali 3 juga. 54 kali 3. Berarti ini 162 ya. Nah, 162. Berarti ini ditambah. 80 tambah 162. Berarti 242. Ya, sip. Jadi B. Nah, ini ada caranya. Ya, jadi di tingkat kedua kita temukan polanya yaitu dikali 3. Nah, contoh lain 4, 7, 11, 18, 29, 47. Ya, kelanjutannya. Ini, ini tambah 7, ini tambah 11, ini tambah berapa nih? 18 ya. Tambah 18. Ini polanya juga benarkah? Ini tambah 1, ini tambah 3, ini tambah 4, ini tambah 7. Nah, ini kayaknya bukan deret bertingkat ya. Nah ini cirinya mungkin. Nah ini kok nggak ketemu-ketemu deret bertingkatnya. Polanya gimana? Kok nggak ketemu-ketemu? Ya ini bukan deret bertingkat ya, karena tidak konstan seperti ini. Ya kita cek. Selain tadi deret lompat satu, deret lompat dua, deret lompat tiga.
Ya, ada Fibonacci ya. Ya, jadi dicumlahkan 4 tambah 7. Ya, hasilnya 11. 7 tambah 11, hasilnya 18. 11 tambah 18, ya, hasilnya 29. 18 tambah 29, hasilnya 47. Nah, ini kelanjutannya. Berarti 29 tambah 47. Berarti 76. Ya. Sip. Ya, ya silakan barangkali ada kegiatan yang lift duluan ya silakan boleh. Ya, ini jadi tipe deret yang Fibonacci. Ya, contoh lain. Nah, ini ya, Fibonacci jadi penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Contoh lain 9, 7, 16, 23, titik, titik, 62, 101. Berarti kita harus hafal tipe deret ya. Ya, biar nggak keluar dari tipe-tipe itu. Ya, jadi tipe deretnya 5 tadi. Tipe deret lompat satu, lompat 2, lompat 3, kemudian bertingkat atau Fibonacci. Ya, jadi 5 tipe itu yang ya memang 5 jenis itu yang keluar di tipe soal-soal deret. Nah, nanti sambil ngerjain kan kayak tadi yang Fibonacci yang pas deret bertingkat kita nggak temuin pola konstannya. Berarti bukan tipe deret bertingkat. Nah, ada tipe deret yang lain yang Fibonacci. Nah, kita cek ternyata terpenuhi. Ya sudah berarti tipe deretnya yang Fibonacci. Seperti itu. Ya, ini Fibonacci juga ya. Kita dapat dari 16 tambah 23 yaitu 39. Ya, sip. Jadi 39. Nah, kemudian 1, 4, 9, 16, 25, titik, titik, 49, 64. Ya, ini kalau kita perhatikan sebenarnya bukan tipe deret lompat satu, tipe deret dua lompat dua, tapi hanya kumpulan bilangan-bilangan ya. Kumpulan bilangan-bilangan yang bagaimana? Nah, ini kalau kita perhatikan 1, 4, 9, 16, 25. Kemudian ya ini yang ditanya 49, 64. Nah, itu bilangan-bilangan apakah? Nah, ini hanya kumpulan-kumpulan bilangan yang disusun sehingga menjadi suatu deret. Nah, ini bilangan kuadrat ya. Jadi 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Ya, ini berarti 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat. Jadi jawabannya 36. Ya, jadi ini bukan tipe deret dari 5 tadi ya. Ini adalah himpunan atau bilangan-bilangan berpangkat 2 yang disusun. Kayak jadi berurut 1 pangkat 2 sampai seterusnya. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu yang 6 pangkat 2. Jadi 36. Nah, bisa seperti ini. Bentuk deret seperti ini bisa. Ya, atau tadi yang di awal-awal ada yang bilang bisa merupakan bilangan prima ya, urutan bilangan prima. Ya, itu deret juga. Jadi bisa seperti itu. Ya, ini jadi 6 kuadrat yaitu 3. Nah, yang lainnya contoh lagi 1, 4, 9, 9, 16, 9, 25, 36, 9.
Ya, ini Kak Krista ya. Ya, Kak Krista sudah jawab A. Ya. Nah, mungkin kita ini ya tertarik di ini berulang terus 9 9 9. Ya, ini kan setiap dua angka 9. Setiap dua angka 9. Nah, ini hanya pembatas pembatas 9 9 9. Nah, kemudian kita lihat ini bilangan tadi ya, kumpulan dari bilangan apa? 1, 4, 9, 16, 25, 36. Nah, ini kan satu kuadrat, dua kuadrat, kemudian ini tiga kuadrat, empat kuadrat, di sini lima kuadrat, nah ini enam kuadrat. Berarti kelanjutannya 7 kuadrat ya. Nah, 7 kuadrat yaitu 49. Ya. Jadi yang nah, sip. Ya, ini A ya. Ya, ya, hati-hati menghitungnya ya. Sepertinya paham, hanya mungkin kesleo ya menghitungnya. Hati-hati ini eh, urutannya setelah 6 kuadrat, berarti 7 kuadrat. Jadi 49. Ya, jadi di sini setiap dua angka ini diselingi dengan angka 9. Kemudian pola yang sebelumnya 36. Nah, maka setelahnya 7 kuadrat yaitu 49. Nah, contoh lain 2 2 3 4 5 16 7. Iya, ini 2 2 2 2 3 4 5 16 7. Nah, Kak Hendra sudah jawab. Nah, ini jawabnya 3 orang ya. C semua. Mungkin agak ini ya. Polanya ini apa gitu bilangannya. Ya, ini agak ya soal awal-awal mudah 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 nambah naik ya apa tingkat kesulitannya ya tambah naik gitu kan otaknya udah mulai berpikir berpikir jadi udah panas gitu ya. Ya ini agak agak berpikir gitu polanya apa yang tepat. Ya ini kalau kita lihat sebenarnya mungkin terlihat dari yang ini ya 2, 3, 5, 7. Nah, ini kan ini ada dua ya titik-titiknya. Nah, ini sebenarnya bilangan prima ya. Jadi 2, 3, 5, 7. Nah, mm, bilangan prima setelah 7 berarti kan ya. Ini kan 2, 3, 5, 7 bilangan prima. Berarti setelah 7 bilangan prima yaitu
11 ya. Berarti ini 11. Kemudian di sini 2, 4, 16. Nah, ini kelanjutannya ya. 2 jadi 4. Berarti ini kan 2 pangkat 2. Kemudian 4 jadi 16. Berarti 4 pangkat 2 ya. Kemudian 4 pangkat 2 16. Berarti di sini kelanjutannya juga 16 pangkat 2. Nah, 16 kali 16 yaitu 256. Ya, 256 berarti yang tepat yang B. Ya, tadi yang jawab, nah ini polanya apa? Yang jawab C, ya coba kita cek. Ya, ini ya, polanya ini bilangan prima 2, 3, 5, 7. Nah, itu bilangan prima. Ya, bilangan prima. Maka setelah 7 bilangan prima selanjutnya adalah 11. Berarti 11. Kemudian yang selanjutnya 2, 4, 6. 2, 4, 16. Nah, yang ini kita warnai lain. Ini yang yang biru, yang 2, yang 4, 16. Nah, di sini kan berarti perpangkatan dari bilangan sebelumnya. Perpangkatan dari bilangan sebelumnya. Jadi ini 2 pangkat 2, 4 pangkat 2, maka kelanjutannya 16 pangkat 2. Ya, 16 kali 16 berarti 256. Nah, ini 256. Berarti 256 dan 11. Ya, yang tepat B. Ya, kita lihat polanya. Kegocek kirain 2 tambah 2, 2, 2 tambah 1 ya, jadi 3. Ya, ya, ini hati-hati karena setiap bilangannya itu saling berkaitan. Ya, 2 ketiganya eh, tambah 1 kalau misalnya dicak pakai operasi ya tambah 1, 3 ke 5-nya tambah 2, 5-nya ke 7 tambah 2. Nah, ini berbeda ya. Ada yang tambah 1, tambah 2, tambah 2. Ya, ini berarti bukan pola operasi penjumlahan. Nah, kemudian kalau kita ingat 2, 3, 5, 7, ya ini himpunan anggota bilangan prima. Ya, maka kelanjutannya bilangan prima setelah 7 yaitu 11. Ya, sip. Iya, sama. Ya, ini kegoceknya serentak ya. Semoga keterimanya juga serentak ya. Jadi keterima semua. Ini eh, ketelitiannya eh, di apa ya? Nanti cepat dan tepatnya ya diharapkan ya amin 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 diterima semua ya. Ya, jadi ketelitian saat menjawab soalnya sebisa mungkin ya telit. Jadi menghitungnya secara cepat dan tepat. Ya, ketelitiannya diperhatikan juga. Nah, itu tipe-tipe deret ya bentuknya berupa bilangan ya. Jadi memang sebenarnya tipe deret memang ada 5 tadi. Nah, bentuk yang biasa umum disoalkan itu bilangan-bilangan, angka-angka seperti tadi. Tapi bisa jadi deretnya juga berupa huruf. Jadi abjad ya, A, B, C, D, E. Nah, itu bisa juga dibentuk menjadi soal deret. Ya, contohnya seperti ini. A, B, F, G, K, L. Nah, kita cari kelanjutannya. Nah, ini sudah menjawab ya. D, 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 D. Ya, jadi ini kalau sebenarnya kalau pas saya baca buku
tipe-tipe soal deret seperti ini, soal psikotes seperti ini, ya ini bisa diubah menjadi eh, bilangan gitu ya. Dari abjad kita ubah dulu jadi bilangan. Jadi satu ini huruf pertama yaitu satu, A ini abjad pertama yaitu satu, B ini abjad kedua, dua, F ini abjad keenam, F G-nya 7, kemudian K ini 11, kemudian L ini 12. Ya, ini kalau diubah menjadi bilangan ya, maka ini kita dapat ini tambah satu, ini tambah 4, ini tambah satu, ini tambah 4, tambah satu, ini tambah 4, berarti ini 16, kemudian ini tambah satu, berarti 17. Nah, huruf ke-16 dalam abjad itu P, kemudian huruf ke-17-nya itu Q. Nah, jadi jawabannya P dan Q. Ya, ini secara sistematis ya, jawabnya seperti ini. Tapi saya eh, oret-oretannya kadang ini tulis A, B, C, D, E gitu. F, G, H, I, J, A, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya, jadi ditulis saja abjadnya. Jadi tidak mengubah ke bilangan terlebih dahulu. Karena nanti bisa kita lihat juga polanya. Jadi kita lihat ini dari A jadi B, berarti ini ya A ke B. Kemudian F ke G, ini F ke G. Kemudian K ke L. Nah ini kebetulan pindahnya di urutan ke sini ya. Saya biasanya nulisnya 5 5 seperti ini. Jadi biar tidak terlalu panjang, ya lebih ringkas ke bawah gitu. Nah ini berarti KL ini, berarti kelanjutannya ya yang ini sejajar PQ. Ya, jadi PQ. Itu. Hanya sebenarnya penyelesaiannya secara sistematis seperti ini. Karena abjad kita tahu ada urutan ya letaknya. A ini huruf pertama, B huruf kedua. Jadi kita ubah menjadi suatu bilangan. Jadi satu, dua, F-nya bilangan ke-6, 7, ya sampai seterusnya. Ya polanya, tipe deretnya sama. Kita cek apa tipe deret lompat satu, tipe deret lompat dua, tipe deret lompat tiga, dan seterusnya. Itu. Ya, jadi jawabannya P dan. Nah, kemudian contoh lain A, Z, B, Y, C, X, D, W. Nah, ini yang pertama Kak Ermilia, Ermila, Kak Ermila. Ya, ini sudah lumayan yang banyak yang jawab. E. Oh, ya, E. Ya, ini yang DU, yang EP ya. Nah, ini kalau kita lihat, ya ini lompatan deretnya lompat dua ya. Jadi A ke B, nah seperti ini. B ke C, kemudian C ke D, ini ke sini, ke E, ini. Nah, yang satunya lompatnya dari Z. Nah, ini mundur ya. Kalau kalau bilangan, berarti ini kan
26 Z-nya, Y-nya 25. Nah, berarti ini mundur yaitu -1 gitu ya. Kalau diubah menjadi bilangan. Tapi ini kan kita bisa ngebayangin ya, atau misal ditulis seperti tadi, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, ini kan mundur dari Z-nya jadi Y, kemudian Y-nya mundur jadi X. Nah, mundur terus, X-nya jadi W, ya W-nya berarti jadi sebelum W, yaitu V. Ya, ini. Jadi E dan V. Ya, yang E ya. Yang Ya, kalau diubah menjadi bilangan ya Z-nya 26, Y-nya 25, X-nya 24. Ya, ini selalu mundur jadi dikurang satu. Ini 23 W-nya huruf abjad U ke 23, maka ini dikurang satu, 23-nya, maka kita cari bilangan, cari huruf abjad yang urutan 22. Ya, jadi V. Seperti itu. Ya, kalau abjad sebenarnya saya lebih suka tadi urutkan saja, jadi ditulis saja, tidak perlu diubah jadi bilangan. Ya, kemudian ya ini kita dapat I dan V, E dan V. Kemudian D, V, F, U, H, T, J, S. Nah, dua kelanjutan hurufnya, sih, Kak Anggara. Ini sesama sesama almet. Ya, ini lumayan sudah banyak yang jawab. A, 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 ya, A semua ya. Ya, kalau kita lihat di sini, yang D ya berkaitannya ke F ya. D ke F berarti ada E gitu ya yang kita lompatin. Berarti F ke H ada G, H ke J ada I. Nah, ini J, berarti habis J K, baru ini L. Ya, ini jawabannya L. Kemudian ini V ke U. Ya, ini mundur juga ya. U ke T. Kemudian mundur lagi T ke S. Ya, berarti sebelum S. Berarti sebelum S, R ya. R. Jadi R, S, T, U, V. Ya, jadi L dan R. Ya, ya. Sip. Nah, kalau kita ubah menjadi bilangan juga ini D-nya 4, F-nya 6. Ini 6 ya. Mirip G juga ini 6, 6. Kemudian H ini 8, C ini 10. Nah, ini sebenarnya deret lompat 2, operasinya tambah dengan 2. Ya, jadi ada bilangan yang kita lompati. Nah, ini 6 jadi 8 tambah 2, kemudian 8 jadi 10 tambah 2, berarti 10 tambah 2, 12. Nah, huruf abjad ke-12 berarti hurufnya yaitu L. Ya, jadi ini L, kemudian ini yang -1 ya, berarti mundur, -1, -1, -1. Ya, hurufnya yang tepat yaitu R. Seperti itu. Nah, ini secara sistematisnya ya, polanya diubah jadi bilangan. Ya, jadi jawabannya L dan R. Ya, sip. Ya, mungkin ini waktunya ya pas ya, 8:30. Ya, mungkin sampai sini untuk materi deret. Ya, semoga
bisa memberikan pencerahan ya. Jadi intinya memang ada 5 tipe deret. Untuk operasinya ya kita tahu ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan atau akar perpangkatannya. Nah, mungkin segitu ya dari saya. Semoga bisa bermanfaat ya. Saya tutup materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Mbak. Baik, terima kasih Kak Fitri atas penjelasan serta soal-soal yang bisa membuat kami semua belajar pada malam hari ini. Untuk teman-teman, apa boleh untuk on cam sebentar biar kita foto bersama dengan Kak Fitri pada malam hari ini? Yang bisa on cam, boleh on cam terlebih dahulu. Tunggu teman-teman. Biar Kak Fitri ngeliat tadi yang jawab pertanyaan siapa aja ya Kak ya. Baik, teman-teman yang lain ada yang masih mau on cam? Aku tunggu sebentar lagi. Oke, baik. Kalau begitu aku screenshot terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Sebentar, teman-teman ada yang masih on cam lagi. Tunggu. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya. Satu, dua. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di kelas Kak Fitri malam ini untuk penalaran kuantitatif. Dan jangan lupa besok ada kelas bersama Academy Center lagi untuk penalaran verbal di jam yang sama. Nanti akan link Zoom-nya akan menyusul. Sebenarnya link Zoom-nya sama saja teman-teman. Jadi kalau bisa datang lebih awal gitu. Nanti tapi aku akan ingatkan kembali di grup. Baik, terima kasih untuk kesediaannya Kak Fitri untuk malam ini eh, untuk membantu teman-teman mempersiapkan TBS dan semangat teman-teman untuk TBS berikutnya. Sampai bertemu besok lagi untuk kelas non verbal. Saya sebagai moderator menutup kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.